Baik, saudara sekalian, hari ini Anda masih fresh, barusan wisuda, dan tentunya ada bayangan-bayangan yang ingin digapai. Tapi yang pertama, bermimpilah setinggi mungkin, dan jangan galau kalau toh Anda tidak bagus, masih ada kesempatan untuk menjadi lebih bagus. Dan bagi Anda yang IP-nya tinggi, prestasinya bagus, jangan lupa bahwa Anda baru memulai untuk melanjutkan sarjana kehidupan. Kemarin kan masih sarjana akademik ya. Saya ini setelah ini saya sudah punya cucu, dibully oleh anak SMP. Anak SMP itu adalah anak saya sendiri. Gara-gara melihat rapot waktu saya SMP, itu nilainya 8 hanya 2 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan PPKN, selebihnya 6 semua. Ya karena dosen itu kan harus pandai berargumen. Itu karena kebaikan abah nak. Jadi file kepintaran itu belum saya pakai pada masa kecil dan belum saya habisin biar anak-anak saya mendapatkan prestasi yang bagus. Alah ngeles. Dan ternyata benar, anak-anak saya nggak ada nilainya yang di bawah 8, rata-rata begitu ya. Kemarin itu nilainya bagus-bagus ya. Artinya begitu. Ya kenapa begitu? Karena memang waktu masa kecil saya tinggal di kampung, namanya orang sekolah itu diolok-olok. Ngapain sekolah? Anak kampung aja sekolah. Sudah sekolahnya kadang nggak mandi, 10 kilo naik sepeda gayung lagi. Temennya anak-anak kota, waktu itu ada istilah abri masuk desa, babi masuk kota. Kan kurang ajar kan itu. Bukan babi, celeng masuk kota. Ya sudahlah, lah gitu ya. Pembulian itu sudah ada aja dulu. Tapi saya ngikutin kata-kata Afgan. Ejeklah aku, hinalah aku, penghinaanmu itu akan kuterima, kuinjak dalam-dalam jadi pupuk kehidupan. Jadi gitu ya. Nah, bermimpilah saudara sekalian. Suatu ketika saya waktu itu selesai S1, saya kursus bahasa Inggris di Paris. Ketika saya kursus bahasa Inggris di Paris, saya bermain ke rumah teman. Di rumah teman itu ada foto, kakaknya teman itu foto di bawah Menara Eiffel Perancis. Saya langsung sadar diri, hebatnya bisa ke Eropa. Kalau saya apa bisa sekolah tidak pernah pinter kok mimpi ke Eiffel gitu ya. Tapi saya yakin Allah itu maha kasih, manjada wajada. Ya setidaknya saya pernah kencing di bawah Menara Eiffel itu 2 kali. Tidak hanya sudah sih. Ya taulah koboi itu kayak apa. Ya sempat juga ke Los Angeles, ke New York, ke Arizona. Kepengen tahu juga namanya Al-Fatih itu menaklukkan benteng Konstantinopel. Di mana itu? Di Turki. Ya alhamdulillah sudah sempat ke sana. Ya ke Australia. Yang bahasa Inggris jauh baik Pak WD1 ya. Ya mudah-mudahan WD1 nanti akan mengulang ke sejumlah negara ya. Cuma beda nasib sering sayang ke luar negeri gitu saja. Itulah artinya bermimpilah. Agak sombong sedikit tidak apa-apa ya. Agak sombong sedikit tidak apa-apa ya. Nah, karena kesombongan itu kadang menjadi doa yang mustajab. Itu ya. Saya beberapa kali berkawan itu ya. Mau kemana itu? Ya saya itu ada keinginan apa? Saya keinginan sarap itu di Lombok, makan siang di Jakarta, makan Singapura, besoknya sarapan sudah di Eropa. Ternyata kesampaian juga itu ya. Setidaknya sempat 3 kali ke itu ya. Nah artinya begitu ya, agak sombong dikit ya. Dalam kesombongan ini suatu misal begini, di kamar tuh ditulis, mohon maaf bila kamarku penuh buku karena dihuni oleh profesor masa depan. Nah, jadi Pak Wide ya, Pak Wide dan Pak Kajur ya, saya jadi ingat ya, ketika saya menjadi ketua panitia ospek kala itu tahun 88,
saya menulis surat kepada seseorang itu bunyinya Profesor Dr. Haji Lukman Hakim MA begitu tuh. Terus belum saya sampaikan ke seseorang itu, masih saya taruh di meja, dibaca bapak saya tertawa. Dan surat itu nyampe juga, dan orang mantan pacar itu sekarang jadi ibunya anak-anak saya. Jadi alhamdulillah dokternya sudah, tinggal profesornya yang belum ya. Waktu itu nggak mimpin, tapi sudah dipanggil prof kadang-kadang, provokator maksudnya. Nah, oke, jadi semangatlah. Nah, oke. Saudara sekalian, Anda ada 5 bekal yang harus Anda siapkan. Yang pertama, Anda dengan kesarjanaan Anda ini, sebanyak mungkin Anda memahami tentang bahasa-bahasa umum atau keterampilan umum, termasuk cara komunikasi. Sekarang komputer itu kan sudah masuk keterampilan umum. Jadi pelajarin itu. Dan sekarang banyak anak-anak muda usia di bawah 30 tahun, dia jadi pengusaha, tidak punya toko, tidak punya pabrik, tapi dia biasa menjual sesuatu tapi yang tidak pernah lihat barangnya, karena via online. Nah itu era-era Anda ya. Tapi kalau orang tua seperti saya itu harus tanya dulu sama anaknya, itu lebih cepat untuk beradaptasi. Yang kedua itu persyaratan adalah bahasa. Bahasa Arab atau Inggris adalah sangat penting, karena dunianya adalah dunia global. Anda begitu buka laptop, Anda begitu buka program, buka aplikasi, maka seringkali panduannya adalah bahasa Inggris, walaupun sudah ada penerjemahannya. Rebut itu. NTB akan menyekolahkan 2000 ke luar negeri, yang sampai sekarang belum sampai 1000 itu. Dan ada dari PA itu sekitar 5 orang Pak yang sudah lolos itu. Nah untuk berikutnya ada dari Anda yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, Anda harus ada keberanian membangun komunikasi, membangun link, jaringan, itu sangat penting. Kemudian yang keempat, pengalaman Anda itu akan menjadi tumpuan ketika Anda mengawali karir lebih lanjut. Berbahagialah bagi kalian yang aktivis, itu akan sangat mudah. Dan yang kelima, saudara sekalian, jangan pernah melupakan orang tuamu itu adalah merupakan pendorong yang utama. Ridhollah ridhol walidin. Kalau Anda punya keinginan, orang tua kok masih menolak, dirayu dia bagaimana agar mengizinkannya. Cara merayunya bagaimana? Banyak cara. Kalau bapaknya menolak, segera buatin kopi, bikin bersih bajunya, disetrika yang rapi, apa keinginannya segera diberesin. Ibunya juga begitu. Ada apa ya anak saya, permintaannya ditolak kok malah semakin rajin. Maka akhirnya orang tua jadi bingung. Setelah bingung, maka terbuka pintu hatinya mengizinkan apa yang Anda inginkan. Kira-kira begitulah. Nah ini kebocoran ya, itu kenakalan saya dulu ya. Tapi itu ada hikmahnya. Waktu dulu saya aliyah kelas 1, kepengen bisa pergi ke Bali. Nah pergi Bali dari Tulungagung ke Bali Denpasar itu kan sangat jauh. Tapi saya nekat karena pernah ikut pecinta alam dan pramuka. Saya berbekal surat dari kelurahan karena belum punya KTP, akan melakukan perjalanan ke Bali untuk rekreasi. Apa yang dilakukan? Saya bergerilya. Alhamdulillah di dompet ibu saya hanya ada uang 1 lembar 20.000. Saya tukar 10.000, 20.000 saya pakai pergi ke Bali, bonceng truk. Dan setiap makan sering gratis karena kelihatan jelek tidak mandi. Nah dari mana? Dari Tulungagung. Mau kemana? Mau ke Bali. Terus setelah makan, ibu berapa? Nggak usah bayar nak, kasihan rumahmu jauh. Oke, nah selalu gratis begitu ya. Cerdik itu. Jadi perjalanan PP itu waktu itu tahun 83 Pak. Jadi pulang pergi itu 8 hari. Begitu sampai di rumah, apa yang saya lakukan? Sapi segera saya keluarkan dari kandangnya, kotorannya saya bersihkan. Bak mandi karena waktu itu masih manual saya penuhi. Saya bikinkan kopi, sepeda motor saya cuci bersih. Bapak saya tuh mau marah, kehilangan akal untuk marah. Anakku begitu soleh.
Apakah itu tidak ada udang di balik batu? Kalau iya, memangnya kenapa? Apakah itu kesalahan? Ya salah, tapi kan ada cara penebusan dosa. Nah, itu ya. Tapi yang terjadi apa? Bapak saya itu ada kebanggaan karena keberaniannya, dan suatu ketika saya pergi ke NTT dengan Pak Rektor dan kawan-kawan, ngajak teman-teman. Teman-teman tadi kemana? Itu sama Pak Lukman diajak jalan. Oh, sama Pak Lukman, ya sudah aman. Terus begitu pula ketika ke Amsterdam, saya terpisah dari rombongan. Teman-teman bingung, Pak Rektor, Pak Nasruddin, Pak Lukman terpisah Pak. Oh, manusia satu itu tidak usah dikhawatirkan, nanti juga pulang sendiri dia. Nah, karena sudah bernyali itu ya. Artinya faktor keberanian itu penting, saudara sekalian. Nah, kesimpulannya adalah Anda harus memiliki motivasi yang kuat. Kemudian jangan pernah takut untuk gagal. Anda selalu berpikir positive thinking, itu sangat penting. Dan orang tua Anda adalah ridhoullah ridhol walidain. Insya Allah dengan ridho orang tua Anda akan selalu mendapatkan kemudahan dan kemudahan. Dan satu hal lagi akan sangat luar biasa. Begitu Anda dapat pekerjaan, gaji pertama sepenuhnya atau sebagiannya kau berikan kepada orang tuamu. Ibu, ini gaji saya pertama sebagai rasa baktiku untuk memperoleh karena ridhomu Ibu. Dijamin ibu bapakmu dia hanya bisa menangis, walaupun menolak tapi dia haru dan bangga. Dan tetesan air mata itu di mata Allah itu adalah suatu bentuk bakti yang luar biasa. Kira-kira demikian motivasi dari saya. Semoga kalian semua adalah menjadi orang-orang yang soleh-soleh ya, menjadi orang mandiri. Amin. Orang yang selalu memberikan manfaatan. Khairunas angfaulinas. Saya yakin orang tua Anda sangat bangga dan bahagia karena Anda telah sarjana. Dan Anda Anda sangat beruntung karena banyak teman-teman Anda yang saat ini sedang di perkebunan kelapa sawit di Malaysia sana. Dan ada juga teman-teman kamu yang saat ini sedang dibentak-bentak majikannya di Arab Saudi sana atau di tempat yang lainnya. Demikian dari saya, bila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.